Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam pagi lawatan Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali ada kalau kami juga masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati Tuhan, biarlah apa yang kami dengar ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau katakan, ku nyanyi haleluya. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berbicaralah Tuhan sepatah kata firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan beribadah, kami percaya lawatan Tuhan, roh Tuhan yang tanpa batas itu menjamah kami semuanya sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya senang sekali saya boleh berjumpa kembali menyapa Bapak Ibu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan Bapak Ibu tetap beribadah, tetap memberikan waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, tentu kita sebagai anak Tuhan yang kehidupannya di kota besar ya, yang bekerja mungkin di kota-kota besar, bahwa satu hari itu rasanya seperti tidak cukup ya. Mungkin saking banyaknya kegiatan, Bapak Ibu ketika berangkat pagi, terus tiba-tiba sudah sore, sudah malam, hari berganti hari, begitu cepat tanpa terasa sudah di pertengahan tahun. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di dalam ketengah sibukan kita sebagai seorang pekerja atau seorang pengusaha atau apapun yang kita tekuni dalam bidang kita masing-masing, dari firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, kalau kita ingin hidup ya diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata baiklah kita mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, berarti yang pertama kita harus ya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada tipe orang yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa ada orang yang mengandalkan diri sendiri dan ada orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu pasti di akhir kehidupannya sungguh berbeda, karena dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri, itu seperti hidup yang penuh dengan kutuk. Tetapi ayat 7 dan 8, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, contoh orang yang mengandalkan diri sendiri, yang pasti dia hal yang mendasar, mungkin dia tidak suka berdoa. Nah ini kan kita sebagai umat Kristen, anak Tuhan, kita juga harus memiliki kehausan untuk kita mau berdoa. Tapi orang yang mengandalkan diri sendiri, ya dia tidak mau berdoa, tidak suka berdoa. Yang kedua, di dalam melakukan hal kegiatan, dia melakukan tidak benar ya, di dalam mencari mungkin prestasi, di dalam dia mencari mungkin berkat Tuhan, mungkin menggunakan cara-cara di luar kebenaran firman Tuhan. Itu mungkin ciri orang yang mengandalkan diri sendiri. Atau orang tersebut suka mengeluh. Wah, banyak pekerjaan di kantor, mengeluh, bahkan marah-marah, dapat tekanan, ada pressure di kantor, di tempat usaha atau apapun. Dan akhirnya ketika di rumah, istri, anak menjadi sasaran, marah. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau kita mengandalkan diri sendiri, ya mungkin ini secara garis besar orang-orang yang mengandalkan di sini yang mungkin dia nggak suka berdoa, atau juga melakukan hal-hal tidak benar dalam kehidupannya, mencari prestasi, mencari rejeki, ya mungkin sikut kanan, sikut kiri, atau juga suka mengeluh dan marah. Tapi justru berbeda, orang yang mengandalkan Tuhan, biasanya orang yang suka mengandalkan Tuhan, ya dia suka berdoa. Dan di dalam doanya dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi yang menghampiri dalam kehidupannya, dia mau katakan Tuhan itu baik. Makanya kan ada lagunya, Tuhan itu baik ya kan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Artinya kita mengimankan kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sekalipun yang mungkin kita jalani, kita hadapi ya tidak baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari
kita juga tidak lupa mengucap syukur. Kita harus bersyukur. Bersyukur juga bagian dari orang yang mengandalkan Tuhan. Dan juga fokus sama Tuhan. Fokus akan firman Tuhan yang diterima dalam ibadah minggu maupun juga dalam ibadah tengah misi, ibadah komisi. Kita harus fokus sama Tuhan. Kita harus responi firman Tuhan. Maka sesuai dengan firman Tuhan janjinya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bila kita tidak melakukan hal-hal demikian, kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami namanya kekecewaan. Ketika ada sesuatu masalah, pergumulan hidup, ya, akhirnya kita mengalami kekecewaan, menghambat hidup kita. Yang sebenarnya Tuhan mau kasih berkat Tuhan bagi kita. Kita undur, kita gak mau lagi mencari Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita harus fokus sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita juga harus semangat. Semangat dalam menjalani hidup. Dikatakan di dalam kitab Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi kita harus semangat menjalani hidup. Hidup yang diberkati oleh Tuhan itu tidak hanya jalannya lurus, ya, tapi kadang Tuhan izinkan kita belok ke kanan, belok ke kiri. Dan Tuhan mau kembalikan kita kepada tracknya. Oleh sebab itu dibutuhkan namanya semangat. Dikatakan Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, bila kita tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam menjalani kehidupan, maka hal tragis yang akan kita hadapi. Makanya kan banyak orang yang mengalami tekanan, masalah ketika dia mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya menjadi apa? Bunuh diri, mengambil jalan pintas. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan, mari kita harus semangat. Semangat di dalam apa? Semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi semangat itu dimulai dari roh kita. Roh kita harus menyala. Fisik kita, roh, jiwa, tubuh kita harus semangat di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga harus apa? Kita harus memiliki hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari selain kita juga harus tetap semangat dalam menjalani hidup dengan optimis, dan kita juga harus memiliki hati yang gembira. Obat yang manjur, kata Amsal. Berarti obat ini luar biasa, ya, sederhana, ya, hati yang gembira. Kenapa? Karena di hati inilah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jangan simpan kekecewaan. Jangan simpan akar pahit, jangan simpan kita kesalahan-kesalahan orang kita ingat terus, saudara. Itu harus dilupakan. Ya. Kita harus ingat firman Tuhan, ya, perkataan Tuhan yang harus kita simpan dalam hati. Mari, biarlah hati kita menjadi gembira, hati kita sukacita. Karena firman Tuhan katakan itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, ya, mengeringkan tulang. Kalau udah gak ada semangat lagi, kalau tidak gak ada gairah lagi, ya, yang ada kita hopeless, lonely, kesendirian, dan akhirnya kita terpuruk. Nah, biarlah renungan pagi hari ini boleh memberkati kita. Yang pertama, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Optimis, andalkan Tuhan. Yang kedua, jaga hati kita. Tetap memiliki hati yang gembira, karena itu adalah obat yang manjur dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diajar, diingatkan kembali untuk kami optimis, tetap semangat menjalani kehidupan. Karena kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kami juga mau memiliki hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Karena itu adalah obat yang manjur. Semangat yang patah
yang tidak ada gairah hanya dipulihkan dengan apa? Waktu kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat Tuhan beribadah di pagi hari ini ketika memulai usaha, memulai studi, membuka usaha, bekerja, Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami yang beribadah, kami jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka pagi hari ini sepanjang minggu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kunci Daud, segala pintu-pintu berkat Allah terbuka, Efata, menjadi bagian kami, berkat secara rohani, berkat secara jasmani dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah, kasih sayangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.